memperkuat komunikasi militernya dengan negara-negara mitra ASEAN dan di luar ASEAN. Negara kota ini dikenal memiliki kekuatan militer yang terorganisir dengan baik dan selalu mengedepankan stabilitas. Negara di sekitarnya tidak bisa lagi memandang Indonesia dengan cara yang sama. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia terus menunjukkan ambisinya untuk memperkuat kemampuan pertahanan maritimnya. Salah satu langkah strategis yang kini tengah dibahas serius adalah rencana untuk memiliki kapal induk sendiri. Kapal induk simbol kekuatan militer maritim diyakini dapat meningkatkan daya jangkau dan pengaruh Indonesia di wilayah perairan Nusantara maupun kawasan Asia Tenggara. Namun rencana ini tidak hanya menarik perhatian dalam negeri, negara maju di sekitar Indonesia terutama yang memiliki kepentingan strategis di wilayah Asia Pasifik mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap perkembangan ini. Mereka menilai bahwa kehadiran kapal induk Indonesia akan mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan yang selama ini didominasi oleh beberapa negara dengan armada kapal induk besar. Kekhawatiran utama mereka berpusat pada potensi eskalasi militer dan perlombaan senjata di wilayah yang sudah rawan konflik. Dengan kemampuan kapal induk, Indonesia bisa meningkatkan operasi pengawasan pertahanan dan proyeksi kekuatan di wilayah strategis seperti Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. Hal ini dinilai oleh negara tetangga sebagai sinyal bahwa Indonesia semakin serius dalam memperkuat posisi militernya yang bisa memicu respon serupa dari negara lain. Namun pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kapal induk ini bukan untuk memicu konflik melainkan untuk menjaga kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional Indonesia. Dengan armada kapal induk yang canggih, Indonesia berharap bisa berperan lebih aktif dalam menjaga stabilitas regional dan membantu misi kemanusiaan serta operasi keamanan laut. Meski begitu, tantangan besar tetap ada, mulai dari biaya pembangunan dan operasional yang sangat tinggi, kebutuhan teknologi mutakhir hingga kesiapan sumber daya manusia yang handal. Semua itu dihadapi agar rencana ambisius ini tidak hanya menjadi wacana tetapi benar-benar membawa Indonesia ke tingkat pertahanan maritim yang lebih maju dan mandiri.
Dalam konteks geopolitik yang semakin dinamis, rencana Indonesia untuk memiliki kapal induk sendiri jelas menjadi titik perhatian utama. Apakah ini langkah yang tepat untuk masa depan negara atau justru menimbulkan ketegangan baru di kawasan? Hanya waktu dan kebijakan yang akan menjawabnya.